Satu kata buat pertandingan Piala Dunia hari ini. Pecah. Jujur saja, guys, rasanya jantung ini mau copot menonton laga selama 120 menit tadi. Siapa yang menyangka, skuad sekelas Argentina yang datang dengan status Raja Dunia, harus dipaksa memeras keringat sampai tetes terakhir, ditarik sampai ke batas maksimal fisik mereka oleh tim kuda hitam sekelas Swiss? Di saat jutaan pasang mata di seluruh dunia sudah bersiap melihat adu penalti yang kejam, magis itu muncul lagi. Lionel Messi dan kawan-kawan nyaris saja tersingkir secara tragis di perempat final Piala Dunia 2026 ini. Tapi sekali lagi, DNA juara itu berbicara keras di atas lapangan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Duduk yang manis, siapkan kopi kalian, karena hari ini kita bakal ngebedah tuntas peperangan super dramatis yang baru saja usai beberapa jam lalu. Duel hidup mati perempat final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss di Arrowhead Stadium, Kansas City. Laga ini punya segalanya. Dominasi total, serangan balik mematikan, tackle-tackle horor yang berujung kartu merah, sampai ketegangan tingkat tinggi di babak perpanjangan waktu. Buat kalian yang kelewatan pertandingannya, tenang saja, kita akan bahas sedetail mungkin. Sebelum kita masuk ke menit-menit berdarah di lapangan, kita harus bahas dulu bagaimana panasnya atmosfer laga ini. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah perebutan tiket semifinal. Argentina datang ke pertandingan ini dengan ekspektasi luar biasa besar. Permainan mereka di fase grup sampai babak 16 besar benar-benar rapi. Lionel Scaloni sukses membuat skuad ini tidak hanya bergantung pada Messi, tapi menjadi satu unit mesin pembunuh yang merata di semua lini. Di sisi lain, Swiss datang bukan untuk jadi penonton. Sepanjang turnamen tahun 2026 ini, skuad asuhan Murat yakin sukses mencuri perhatian dunia lewat taktik pertahanan grendel mereka yang luar biasa rapat dan mematikan saat melakukan transisi serangan. Mereka adalah pembunuh raksasa di turnamen ini, dan mereka menatap Argentina tanpa rasa takut sedikit pun. Atmosfer di dalam Arrowhead Stadium benar-benar bikin merinding. Puluhan ribu fans dengan jersey biru langit mendominasi tribun, tapi nyanyian supporter Swiss dari sudut stadion tak kalah lantang menggemakan semangat juang. Saat kamera menyorot wajah para pemain di lorong stadion, ketegangan itu bisa kalian rasakan tembus sampai ke layar kaca. Tatapan dingin Emiliano Martinez, fokus tajam Kapten Granit Xhaka, semuanya bersiap untuk perang. Dari segi formasi, Scaloni turun dengan pakem andalannya 4-1-3-2, menumpuk kreativitas di lini tengah lewat Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, dan Rodrigo de Paul untuk melayani trio lini depan. Sementara itu, Murat yakin menjawabnya dengan formasi solid 4-2-3-1. Taktik Swiss jelas, matikan ruang gerak Messi, paksa Argentina main ke sayap, dan curi celah di saat mereka lengah. Pertarungan catur dua pelatih cerdas ini resmi dimulai. Peluit ditiup oleh pengadil lapangan, dan boom! Argentina langsung memberikan tekanan tingkat tinggi. Tidak ada istilah wait and see atau meraba-raba kekuatan lawan bagi tim Tango. Sejak menit pertama, pergerakan bola dari kaki ke kaki diperagakan dengan tempo yang sangat cepat. Swiss dipaksa mundur hingga seluruh pemain mereka berada di sepertiga akhir lapangan sendiri. Dan benar saja, strategi blitzkrieg atau serangan kilat ini membuahkan hasil luar biasa cepat. Pertandingan baru berjalan 10 menit, dan publik Kansas City langsung disuguhi momen magis. Berawal dari tekanan bertubi-tubi di area kanan pertahanan Swiss, Argentina mendapatkan hadiah tendangan sudut. Lionel Messi, yang sorot matanya tajam seperti elang, mengambil ancang-ancang. Ia mengirimkan umpan silang melengkung yang sangat memanjakan, meluncur deras membelah kerumunan pemain di dalam kotak penalti. Alexis Mac Allister muncul dari blind spot atau area tak terlihat. Dengan timing lompatan yang sempurna, ia menghujamkan sundulan keras yang bersarang telak di pojok kanan gawang Gregor Kobel. Kiper kelas dunia itu bahkan tidak sempat bereaksi. 1-0 untuk Argentina stadion seketika meledak. Nyanyian, Muchachos, langsung menggema memekakan telinga. Setelah gol kilat itu, sisa babak pertama mutlak menjadi milik Argentina. Swiss benar-benar dikurung. Enzo Fernandez mengatur tempo layaknya seorang dirigen orkestra, sementara de Paul berlari bak mesin tanpa henti memutus setiap percobaan serangan balik Swiss. Gregor Kobel harus jatuh bangun menyelamatkan gawangnya dari tembakan jarak jauh Julian Alvarez,
dan aksi solo run memukau dari Messi. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di atas kertas, Argentina terlihat akan menang mudah. Tapi tunggu dulu, ini Piala Dunia. Memasuki babak kedua, angin pertandingan tiba-tiba berubah arah. Murat yakin jelas memberikan instruksi krusial di ruang ganti. Swiss keluar dari cangkangnya. Mereka menaikkan garis pertahanan, berani memegang bola lebih lama, dan mulai menekan lini tengah Argentina. Granit Xhaka mulai mendikte permainan, membuat transisi pertahanan Argentina sedikit kerepotan. Petaka yang ditakutkan publik Argentina akhirnya meledak di menit ke-67. Berawal dari kesalahan operan di area tengah, Swiss langsung melakukan serangan balik kilat. Dalam hitungan detik, bola dipindahkan dengan visi yang luar biasa ke sektor sayap kanan. Sebuah umpan terobosan akurat membelah garis pertahanan Lisandro Martinez. Dan Endo, yang berlari bak kesetanan, berhasil lolos dari jebakan offside. Berhadapan 1 lawan 1 dengan Dibu Martinez, Endo melepaskan tembakan mendatar yang dingin. Bola mengoyak jaring, skor berubah menjadi imbang 1-1. Sektor tribun pendukung Swiss bergemuruh hebat. Kegembiraan luar biasa terpancar dari wajah Murat yakin. Momentum kini sepenuhnya berbalik. Tekanan psikologis yang sangat berat pindah merayap ke pundak para punggawa Argentina. Bayangan terburuk akan kepulangan lebih awal mulai menghantui. Namun, guys, laga ini belum selesai menyajikan drama. Hanya 5 menit setelah gol penyama kedudukan itu, tepatnya di menit ke-72, terjadi insiden fatal yang mengubah total wajah pertandingan. Striker Swiss, Breel Embolo, yang terlalu bernafsu, melakukan diving kepada Paredes. Wasit yang berdiri tak jauh dari lokasi kejadian tanpa ragu meniup peluit keras. Awalnya kartu kuning diberikan kepada Paredes. Namun setelah melihat VAR, terlihat jelas Embolo melakukan diving, wasit tanpa ragu mengeluarkan kartu merah. Protes keras langsung pecah di lapangan. Pemain Swiss mengerubungi wasit, ketegangan sempat terjadi antara kedua kubu, namun keputusan sudah mutlak. Swiss terpaksa bermain dengan 10 orang pemain saja dalam kondisi skor imbang melawan sang juara dunia. Kehilangan satu pemain kunci membuat Swiss terpaksa menerapkan formasi ultra defensif. 9 pemain Swiss menumpuk di depan kotak penalti, membentuk benteng hidup yang sangat rapat. Menyadari keunggulan jumlah pemain, Lionel Scaloni langsung bereaksi. Ia memasukkan tenaga segar, menarik keluar beberapa gelandang dan memasukkan amunisi menyerang tambahan. Di sisa waktu normal babak kedua, kita disuguhi pemandangan dominasi setengah lapangan yang luar biasa. Bola benar-benar hanya berputar di area pertahanan Swiss. Argentina membombardir dari sisi kiri, kanan, tengah, tendangan dari luar kotak penalti, semuanya dikeluarkan. Tapi malam itu, Gregor Kobel sepertinya sedang kerasukan roh kiper-kiper legendaris. Ia tampil bagaikan tembok beton yang mustahil ditembus. Kobel melakukan penyelamatan ganda yang gila dari tembakan Messi, lalu menepi sundulan jarak dekat yang rasanya sudah 99% pasti masuk. Setiap pemain Argentina menggerutu frustrasi. Rapatnya disiplin pertahanan Swiss benar-benar layak diacungi jempol. Peluit panjang menit 90 berbunyi, skor 1-1 tak berubah, dan laga harus berlanjut ke perpanjangan waktu. Babak extra time dimulai, dan kalian bisa melihat dengan jelas bagaimana kedua tim sudah bertarung menggunakan sisa-sisa tenaga dan determinasi mental. Otot-otot mulai kram, nafas terengah-engah. Swiss semakin merapatkan barisan, memblokade setiap inci lapangan hijau, jelas mengincar babak adu penalti. Memasuki babak kedua perpanjangan waktu, tepatnya di menit ke-112, kebuntuan itu akhirnya hancur berkeping-keping. Insting predator seorang Julian Alvarez berbicara. Dengan posisi yang sangat sulit, ia melakukan placing yang mematikan. Bola melesat keras akhirnya merobek jaring gawang Kobel. Arrowwood Stadium pecah. Gemuruhnya seperti gempa bumi. Tangis haru terlihat di wajah supporter. Para pemain cadangan Argentina berhamburan memeluk Alvarez di sudut lapangan. Swiss tertunduk lesu. Sisa harapan mereka hancur bersamaan dengan terkurasnya fisik mereka. Mencoba memberikan keajaiban terakhir, Swiss yang bermain dengan 10 orang nekat maju total di menit-menit akhir. Tapi, kekosongan lini belakang itu dihukum tanpa ampun. Lewat skema counter-attack mematikan di menit ke-120, Lautaro Martinez berlari bebas tanpa pengawalan, melepaskan tembakan finishing dingin yang memastikan kemenangan.
3-1 untuk Argentina. Peluit akhir berbunyi, sang juara bertahan lolos dari lubang jarum dan melangkah gagah ke semifinal. Di semifinal Argentina sudah ditunggu Inggris. Untuk videonya akan kita buatkan khusus nanti. Nah, melihat jalannya laga tadi, saya jadi penasaran sama pendapat kalian. Lini belakang Argentina sempat kelabakan menghadapi counter atak cepat Swiss, sampai berbuah kebobolan. Nah, di semifinal nanti, mampukah pertahanan Argentina membendung kecepatan pemain sayap Inggris dan finishing mengerikan dari seorang Kane serta Bellingham? Ataukah magis Messi dan mental juara skuad Tango yang justru akan memulangkan skuad Three Lions lebih awal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar sekarang. Gas kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.